Kembali bersama rombong yang kali ini akan menceritakan tentang drama Morim School. Kita masuk ke bagian yang pertama. Drama ini berkisah tentang Siwoo, seorang artis terkenal dari band Mebius, dan seorang anak konglomerat manja yang bernama Wang Ji. Siwoo merahasiakan penyakit telinganya karena ingin terus berkarir sebagai artis. Sementara Wang Ji, yang kembali dari luar negeri, terpaksa memenuhi panggilan ayahnya yang sudah menyiapkan acara konser. Bukannya menemui sang ayah, Wang Ji malah pergi ke hotel untuk beristirahat. Sampai di kamar hotel, Wang Ji terkejut karena ada pria lain yang keluar dari kamar mandi. 뭐야? 넌 뭐야? Setelah diselidiki, ternyata pegawai magang salah memberikan kunci kamar. Wang Ji dan Siwoo sempat berdebat masalah sponsor konser. Namun akhirnya Wang Ji menyudahinya karena konser ditangani langsung oleh sang ayah. Sebelum naik ke panggung, telinga Siwoo kembali berdengung. Ia pun tak minum obat karena jaketnya tertukar dengan milik Wang Ji. Mendekati akhir acara, telinga Siwoo kembali berdengung. Tak lama terlihat lampu sorot yang rusak. Siwoo tak mendengar suara apapun dan tetap menunduk. Sun yang merupakan penggemarnya langsung menyelamatkan. Beberapa detik sebelum lampu terjatuh, lampu tersebut sempat tertahan oleh kekuatan misterius. Saat menyelamatkan Siwoo, Sun pun menawarkan untuk masuk ke sekolah Morim. Sun meyakinkan jika gurunya bisa menyembuhkan Siwoo. Penyakit Siwoo pun akhirnya diketahui presidir. Sang presidir yang sudah lama ingin mengeluarkan Siwoo dari perusahaan pun mendapat peluang. Ayah Wang Ji sendiri diketahui hendak memasukkan Wang Ji ke sekolah Morim, namun Wang Ji selalu menolak. Malam setelah konser, Sondok si penjual ayam pergi mengantar pesanan ke hotel, dan dalam perjalanan pulang, ia melihat Siwoo dan wanita yang sedang diganggu preman. Wanita dan preman itu sebenarnya adalah suruhan presidir yang diminta untuk menjatuhkan karir Siwoo. Setelah kejadian itu, berita miring tentang Siwoo pun beredar. Siwoo masih belum tahu jika itu adalah ulah presidirnya. Ia pun langsung kecewa setelah beberapa saat mengetahuinya. Dengan emosi, Siwoo memasuki mobilnya dan mengabaikan Wang Ji yang datang untuk meminta jaketnya yang tertukar. Seperginya Siwoo, Wang Ji diculik. Orang-orang yang menculiknya adalah pengawal suruhan sang ayah. Sang ayah sengaja menculiknya karena ingin mengirimnya ke sekolah Morim. 아들, 아씨, 나 또 납치당했어. 나 왜? 너 무림학교에 보낸다고. Wang Ji yang keras kepala terus menolak keinginan ayahnya itu. Ia pun berhasil mengelabui pengawal dan kabur sampai ke tebing. Tak sengaja Wang Ji pun tergelincir dan jatuh ke laut. 발짝만 더 오면 뛰어내려. 여기서 죽으면 우리 엄마 아빠가 너네 가만 안 둬. Beruntung ada Sondok yang menolong. Wang Ji pun dibawa pulang. Siwoo pun merasa sedih karena penggemarnya percaya dengan manipulasi media yang menjelekkannya. Ia pun teringat dengan perkataan Sun. Di saat terpojok seperti keadaannya saat itu, Siwoo seperti mendapat pertolongan. Ia membuka HP Wang Ji yang berdering dan melihat peta sekolah Morim yang dikirim sang ibu untuk Wang Ji. Siwoo pun langsung berangkat. Setelah Wang Ji sadar, ia melihat Sondok dan mulai menyukainya. Dan karena tahu Sondok sekolah di Morim, Wang Ji langsung setuju untuk sekolah ke sana. 엄마, 저 갈게요. 무림학교 갈게요. Siwoo yang sampai di titik GPS pun berjalan kaki memasuki hutan. Di jalur lain ada Wang Ji dan Sondok. Di pertengahan jalan, Siwoo bertemu Sondok. Siwoo pun sangat marah karena mengira Sondok adalah suruhan presidir. 뭐? 돈을 받아? 그럼 왜 갑자기 남의 일에 끼어들었는데? Wang Ji yang melihat pun segera melerai. Namun, ia dan Siwoo malah terjatuh ke depan gerbang gaib sekolah Morim. Seketika, segel hutan belantara terbuka dan terlihatlah sekolah Morim. Namun ada hal yang mengejutkan kepala sekolah dan lainnya.
Mereka belum membuka segel, namun segel terbuka begitu saja. Setelah bertemu kepala sekolah, Siwo langsung diberitahu jika yang bermasalah bukan hanya telinganya, melainkan jiwanya juga. Karena merasa kedatangannya sia-sia, Siwo meninggalkan kepala sekolah dan berencana membawa Sondok untuk memulihkan kekacauan yang telah dibuat media. Sayangnya perusahaan tak menanggapi dan memutuskan kontrak sepihak. Sondok pun tak bisa ikut ke kota secepatnya karena ia punya banyak pekerjaan. Setelah mengingat perjalanan karirnya, Siwo baru sadar jika selama ini Presidir hanya menginginkan uang Siwo. 내가 엄마는 돼줄 수 없지만 아버지 역할은 해주마. 아버지는 무슨 처음부터 돈이 목적이었으면서. Siwo kemudian memutuskan untuk tinggal di Morim sampai keadaan tenang dan berhasil membawa Sondok ke kota. Kepala sekolah pun mengizinkan. Namun ia tak bisa menjamin kesembuhan telinga Siwo. Wang Ci sendiri sedang meyakinkan dirinya untuk tetap bertahan di sekolah seperti yang telah ia janjikan pada ayahnya. Berhubung Siwo tak masuk sebagai daftar murid baru yang resmi, para guru membicarakan tentangnya. Sebagian besar berasumsi jika kepala sekolah sengaja menerimanya untuk mencari tahu penyebab segel terbuka. Saat Wang Ci ke kamarnya, ia terkejut dengan Siwo. Keduanya harus berbagi kamar. Mereka juga sekelompok di pelajaran memasak. Salah satu murid usil memberikan Wang Ci adonan yang telah dicampur banyak es. Wang Ci yang tak tahu maksud jelek temannya pun menerima dan menggunakannya sebagai bahan adonan. Selesai memotong sayuran, Siwo menyerahkan tugas menggoreng padanya. Saat adonan dimasukkan, minyak meletup dan api membesar. Siwo yang trauma dengan kobaran api pun terjatuh karena kaget. Ia teringat potongan masa lalunya. Selain itu, telinganya juga tiba-tiba sakit. Gorengan buatan Wang Ci menimbulkan kehebohan. Minyaknya memumbul dan hampir mengenai Siwo. Untuk yang kedua kalinya, Siwo pun diselamatkan oleh Sun. Akibat kejadian itu, Siwo sangat marah pada Wang Ci. Sun yang mengidolakan Siwo berusaha membujuk kepala sekolah yang merupakan ayahnya untuk menyembuhkan telinga Siwo. Namun ayah Siwo tak menanggapi. Setelah mendengar kesaksian Sun tentang kekuatan Siwo yang berhasil menghentikan lampu konser, ayahnya pun terdiam. Setelah mengikuti pelajaran refleksi dan mengingat sedikit masa lalunya, Siwo berniat pergi dari Morim karena merasa tak sembuh dari trauma dan sakit telinganya. Namun beberapa detik kemudian, ia membatalkan rencananya dan mencoba untuk tetap bertahan. Masalah pun tiba-tiba terjadi antara Wang Ci dan Siwo. Keduanya berkelahi di kelas bela diri karena terpancing perkataan Jun. Kepala sekolah yang melihat pun langsung melayangkan peringatan. Keduanya pun mendapat hukuman membersihkan asrama. Sondok kemudian menemui Siwo dan memberitahu jika ia akan ke kota untuk membersihkan nama Siwo yang sempat tercemar. Rencananya, Siwo dan Sondok akan pergi malam hari. Malamnya, Siwo menunggu di taman, namun Sondok belum juga terlihat. Ia pergi sejak siang karena ditelepon ayahnya. Wang Ci pun kesal karena Siwo pergi tanpa pamit. Tak lama, Sondok terlihat datang dengan terburu-buru dan kelelahan. Sekembalinya mengambil air untuk Sondok, terlihat Sondok tertidur karena kelelahan. Pada akhirnya, Siwo mengantarnya ke kamar dan mereka batal ke kota. Kembali ke kamarnya, Siwo berkelahi dengan Wang Ci. Wang Ci selalu berbicara tanpa berpikir sehingga Siwo kesal dan menyebut keburukan Wang Ci. Perkelahian kali ini tak bisa ditolerir. Keduanya langsung dikeluarkan. Namun karena memohon agar diberi kesempatan, 한 번만 기회를 주십시오. 한 번만 더 기회를 주십시오. keduanya diminta pergi ke gunung malam itu juga untuk mencari tanda sekolah Morim. Siapa yang lebih dulu berhasil menemukannya akan diberikan kesempatan tinggal di sekolah Morim, dan yang gagal harus pergi. Setelah melewati gerbang sekolah, Siwo dan Wang Ci langsung berada di hutan. Sekolah Morim pun menghilang. Sejak kepergian Wang Ci ke sekolah Morim, sang ibu sedih dan khawatir. Pagi pun tiba, Siwo dan Wang Ci belum juga sampai tujuan. Saat menyeberangi tebing, Wang Ci terpeleset dan menggantung di tepi. 너 미쳤어? Siwo yang menyusul pun langsung membantunya sambil menahan sakit telinga yang tiba-tiba kambuh.
Dalam perjalanan, Wang Ci mencari sesuatu yang dapat membungkus kakinya. Ia tak sempat mengambil sepatu karena perkelahiannya dengan Siwo semalam. Dengan menggunakan dasi dan dompetnya sebagai alas kaki, ia pun bisa melanjutkan perjalanan dengan nyaman. Keduanya pun terpisah saat berlari menghindari kejaran ular. Drone siswa Morim yang ikut mengawasi pun mengikuti arah Siwo berlari. Dan tiba-tiba Siwo berhenti bergerak karena melihat serigala. Drone pun diserang, sehingga tak ada yang tahu kabar Siwo selanjutnya. Siwo berhasil melarikan diri, namun kembali bertemu serigala lainnya. Wang Ci yang datang pun berhasil membantu Siwo. Keduanya menyelamatkan diri dengan memanjat sebuah pohon. Sondok dan Sun yang khawatir pun segera menyusul ke hutan. Hubungan Siwo dan Wang Ci pun mulai membaik setelah beberapa kejadian menimpa mereka di gunung. Wang Ci pun mendapatkan kembali HP-nya yang sempat terbawa oleh Siwo saat konser. Hari mulai malam. Wang Ci berusaha membuat api dengan kayu. Namun tak berhasil. Siwo pun menggantikannya. Ia menggunakan cahaya HP dan berhasil membuat api. Agar api makin besar, Wang Ci pun membakar uang tunai yang ia bawa. Saat beristirahat, Wang Ci menceritakan tentang kehidupannya sebagai anak yang belum diketahui banyak orang. Siwo sendiri memberitahu alasannya ingin tetap tinggal di Morim. Sedangkan di sekolah, murid membuka video klarifikasi Sondok mengenai berita media yang menjatuhkan Siwo. Perlahan nama Siwo kembali membaik. Hari kedua menuju puncak Morim, mereka makin lemah. Mereka beristirahat dalam gua, dan tiba-tiba serigala muncul kembali. Sun dan Sondok datang menolong. Wang Ci pun hampir disergap, namun teriakan Siwo berhasil memperlambat gerakan serigala, dan mereka pun selamat. Sebelum melanjutkan perjalanan, Sondok mengobati tangan Wang Ci yang sempat tergigit. Ketika hari mulai gelap, kedua pria pun mengalah satu sama lain agar persaingan segera berakhir. Mereka pun kembali ke Morim. Setelah melihat keduanya kembali, kepala sekolah mengizinkan mereka untuk bersekolah kembali mulai besok. Selama beberapa detik, terlihat juga tokoh pria yang sedang koma. Pria tersebut kemungkinan adalah ayah Siwo. Siwo sendiri tak tahu siapa keluarganya. Dan setelah pagi, Siwo pergi ke kota untuk menemui sebuah agen perusahaan. Siwo diberi tawaran kerja, sedangkan Wang Ci merasa kesepian atas perginya Siwo yang tiba-tiba. Karena beberapa hal dan demi menyembuhkan telinganya, Siwo pun lebih memilih untuk tetap tinggal di sekolah Morim. Ia pun pergi bersama Sondok yang ia temui di depan tempat kerjanya.